Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas akidah dan akhlak kelas 11 semester genap dengan materi menghindari perilaku tercela. Ada 3 perilaku yang harus kita hindari. Pertama adalah israf, tabdzir, bakhil atau kikir. Pertama, pengertian israf. Dalam bahasa Arab disebut asrofa, yusrifu isro'ran, yang berarti bersukaria sampai melewati batas. Dalam KBBI, melampaui batas adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang ditentukan berdasarkan nilai yang berlaku. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, makan dan minum, bersedekah, berpakaian tanpa berlebih-lebihan dan tidak sombong. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, di dalamnya mesti ada mudaratnya bagi manusia. Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak sombong karena akan menzalimi diri sendiri dan orang lain. Bentuk-bentuk sikap israf. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, Rasulullah bersabda, alangkah borosnya wudumu wahai Sa'ad. Lalu Sa'ad bertanya, apakah dalam wudu ada pemborosan? Rasulullah SAW menjawab, ya, walaupun kamu berada di sungai yang mengalir. Berlebih-lebihan adalah sebagai wujud pengingkaran akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan melarang seorang mencari kesempurnaan dalam beribadah ataupun mencari nafkah, akan tetapi melarang umatnya untuk berlebih-lebihan dalam mencari nafkah, menghalalkan segala cara, mengurangi timbangan, bersaing dengan tidak sehat, korupsi, dan lain-lain. Melakukan ibadah sunnah dengan mengaji semalam suntuk yang akhirnya melalaikan sholat subuh. Nilai negatif sikap israf. Menurut Imam As-Satibi, bahaya berlebih-lebihan dapat menghilangkan keteguhan dan keseimbangan yang dituntut agama dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab hukum. Mencari kesempurnaan ibadah dengan mengejar yang sunnah hingga lalai yang wajib, seperti mengejar tahajud hingga terlupakan subuhnya. Ada seseorang ingin hafal Al-Quran dalam periode tertentu, namun gagal, kecewa dan menghukum dirinya sendiri dengan berpuasa tanpa pernah buka dan melakukan qiyamul lail, sampai kondisi fisiknya drop dan bahkan dinyatakan menderita penyakit gangguan jiwa. Upaya menghindari sikap israf. Pertama adalah melaksanakan perintah dan menghindari larangan agama untuk memenuhi hak Allah dengan beribadah sesuai yang disyariatkan agama, berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Rasulullah melarang umatnya berpuasa terus-menerus, melarang salat di sebagian waktu malam, melarang membujang bagi yang mampu menikah. Allah menyukai amal yang dikerjakan terus-menerus atau istiqomah, bersahaja dan sederhana dalam kehidupan, mampu mengendalikan hawa nafsu, tidak melampaui batas yang bisa merendahkan diri di mata Allah dan sesama, tidak menganggap remeh orang lain dengan memperlakukan sepadan atau musyawarah untuk menciptakan rasa kesejajaran, kebersamaan, serta penghargaan terhadap sesama manusia sebagai makhluk Allah. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Perilaku tercela yang kedua yang harus kita hindari adalah tabdzir atau boros. Dalam bahasa Arab, boros, abajar, yubaziru, dan tabdzira. Sementara dalam tafsir Depag, boros diartikan sebagai menghambur-hamburkan harta, dan dalam KBBI adalah berlebih-lebihan atau menghambur-hamburkan dalam pemakaian uang atau barang. Dalam agama Islam, perbuatan boros adalah perbuatan setan yang dilarang dalam agama.
Allah memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban terkait harta yang dikuasainya, yaitu memenuhi hak keluarga dekat, fakir miskin, dan orang dalam perjalanan. Setiap muslim harus memperhitungkan secara matang akan manfaat dan madaratnya untuk menjamin kemaslahatan si pemberi bantuan ataupun si penerima bantuan. Bentuk-bentuk sikap tabdzir. Sifat tabdzir mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, memberikan sumbangan untuk kegiatan maksiat, membeli dan mengkonsumsi makanan atau minuman yang tidak bermanfaat, membuang-buang makanan yang masih layak dikonsumsi, atau membeli barang-barang yang tidak memberikan manfaat nyata dan berwudu dengan air yang berlebih-lebihan. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah telah melihat seorang laki-laki berwudu, lalu beliau bersabda, janganlah kamu berlebih-lebihan. Hadis riwayat Ibnu Majah 418. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran Surat Al-Isra ayat 26. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Nilai negatif sikap tabdzir: pertama, sombong; kedua, tidak berkah hartanya; ketiga, tidak bersyukur dan meremehkannya, dan mengakibatkan tidak bisa menabung, masa tua menjadi suram, dan lupa sedekah. Perkara di dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81, maka kami benamkan Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang dapat menolongnya terhadap azab Allah, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Perilaku tercela yang ketiga yang harus kita hindari adalah bakhil atau kikir atau menahan harta. Imam Al-Jurjani dalam kitab Al-Tarifat mengartikan bakhil sebagai menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan. Sementara Imam Mustafa Al-Maraghi menjelaskan bakhil sebagai tidak mau menunaikan zakat dan enggan mengeluarkan harta di jalan Allah. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Isra ayat 29 dan 30 yang artinya, dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan engkau terlalu mengulurkannya atau sangat pemurah, nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. Sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat hamba-hambanya. Dalam hadis riwayat An-Nasai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 kehancuran yang dapat menimpa kalian. Lalu sahabat bertanya, apakah itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, kikir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari peperangan, membunuh zina wanita mukminat yang suci. Bahaya perilaku bakhil. Pertama adalah bakhil termasuk dosa besar, seperti disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Quran Surat Al-Imran ayat 180. Sekali-kali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kedua, termasuk terpedaya dengan tipu daya setan. Setan menjanjikan atau menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan atau kikir. Sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 268. Bahaya perilaku bakhil yang ketiga adalah penghalang masuk surga, seperti yang
sampaikan dalam hadis riwayat Tirmizi, tidak akan masuk surga orang-orang yang menipu, bakhil, dan orang-orang yang buruk mengurus miliknya. Keempat, rizki menjadi sempit. Hadis riwayat Bukhari dari Asmara, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadaku, janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Yang kelima adalah sumber malapetaka kemanusiaan, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Lail ayat 8-11 yang artinya, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Menghindari perilaku bakhil. Pertama, keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah, seperti yang firman Allah Quran surat Al-Imran ayat 109, yang artinya, kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Kedua, banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, seperti firman Allah dalam Quran surat An-Naml ayat 40, yang artinya, dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta itu tidak menjadi berkurang karena disedekahkan, dan Allah tidak menambah bagi orang yang suka memaafkan melainkan kemuliaan. Dan tiada seorang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Menghindari perilaku bakhil berikutnya adalah gemar melakukan kegiatan sosial dengan infak dan sedekah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Hadis riwayat Bukhari dari Adi binti Hatim radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah dirimu dari api neraka walau dengan sedekah separuh biji kurma. Menghindari perilaku bakhil. Yang terakhir adalah memohon perlindungan dari Allah dari sifat bakhil atau fikir. Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit atau lagi tamak, dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung. Demikianlah pembahasan akidah akhlak kelas 11 semester genap perihal menghindari perilaku tercela. Mudah-mudahan para siswa dapat terbekali dengan video ini dan mencontoh serta meneladani untuk dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.